Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lombok Utara di tahun 2022 ini berhasil menekan penurunan angka stunting yang masih cukup tinggi di Lombok Utara. Dengan berbagai intervensi dan pendekatan pelayanan, Dinas Kesehatan hingga akhir tahun ini berhasil menekan angka stunting hingga di level 5,5%. Atau dari 33,8% menjadi 28,3%. Penurunan stunting itu cukup signifikan dari total jumlah keluarga yang berisiko sebanyak 29.637 keluarga. Dinas Kesehatan menerapkan berbagai langkah strategis untuk menekan angka stunting. Secara spesifik, jajaran Dinas Kesehatan lebih banyak bergerak di upaya pencegahan yang secara khusus penanganan penyakit atau penyembuhan akibat stunting yang mencangkup kesehatan bayi dan balita. Tidak hanya itu, pihak Dinas Kesehatan juga secara kontinu memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih kepada ibu-ibu hamil melalui layanan di puskesmas hingga di program posyandu keluarga, agar calon ibu lebih memahami pemberian gizi yang cukup untuk mencegah stunting. Berbagai langkah progresif juga dilakukan Dinas Kesehatan, diantaranya melakukan sejumlah terobosan program, menyusun regulasi, hingga bekerja sama dengan NGO bidang kesehatan dan gizi. Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga membentuk tim percepatan penurunan stunting sebanyak 43 dan 190 tim di kecamatan untuk mengontrol 412 posyandu yang ada. Berbagai strategi dan upaya pencegahan itu ditargetkan mampu meraih target nasional penurunan stunting mencapai sebesar 14% pada 2024 mendatang. Sementara itu, guna menjamin kondisi kesehatan yang baik bagi masyarakat, Dinas Kesehatan juga mengoptimalisasi program posyandu keluarga yang menjadi wadah surveilansi dan penanganan kesehatan. Melalui program posyandu keluarga yang terintegrasi dengan pelayanan posyandu reguler, Dinas Kesehatan dapat memantau dan memetakan kondisi kesehatan masyarakat. Inovasi pelayanan posyandu keluarga yang digalakan Dinas Kesehatan berorientasi pada pendekatan layanan bagi masyarakat dalam penanganan berbagai kerawanan penyakit dan pencegahan stunting pada anak dan penyakit ISPA bagi lansia. Berbagai inovasi dan langkah strategis terus dilakukan Dinas Kesehatan guna mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan juga terus berupaya melengkapi fasilitas dan sarana prasarana guna memberi kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan meluncurkan Vision Center atau layanan khusus untuk masyarakat penderita penyakit mata. Vision Center itu dibangun di kecamatan dan terintegrasi dengan Puskesmas Kayangan dan diperuntukkan sebagai wadah pendekatan layanan, terutama untuk men-screening dan identifikasi gejala dan pencegahan penyakit mata, terutama penyakit katarak yang rawan dialami masyarakat. Adanya Vision Center itu diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses pengobat dan menjadi rujukan penyakit mata yang diderita masyarakat. Keberadaan Vision Center itu juga sebagai pusat identifikasi dan screening penyakit mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Jumpa bersama saya Eni Oktaviani dalam program talk show yang dimana pagi ini akan membahas seputar capaian kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022. Tentunya kita penasaran apa saja capaian, permasalahan, dan juga penanganan seputar kesehatan di Kabupaten Lombok Utara. Baik, sudah hadir bersama kita di sini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Bapak Dr. Haji Abdul Qadir. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi. Baik, semoga tetap dalam keadaan sehat, Pak Kadis. Baik. Dan selanjutnya didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Bapak Hilwat Jauhari ST. Selamat pagi. Dan juga Ibu Luh Gede Laksmiwati SKM MAP yang merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi, Ibu. Dan juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular atau P2, Bapak Nurdin SKM. Selamat pagi, Bapak. Baik, sesuai VT yang sudah kita tayangkan tadi, tentunya sudah ditayangkan gambaran umum mengenai capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara di tahun ini. Dan terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Pak Kadis. Pak Kadis, berapa total anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan untuk tahun ini dan berapa realisasinya hingga detik ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman
media yang pagi ini kita bekerja sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Lombok Utara. Jadi dana yang kami kelola di Dinas Kesehatan tahun 2022 ini sebanyak 105,6 miliar, di mana dana tersebut terbagi menjadi 3. Pertama untuk belanja pegawai, gaji dan sebagainya, itu ada sekitar 1,8% dari total anggaran. Yang kedua untuk barang dan jasa, itu sekitar 1,2% dari total anggaran, dan sisanya adalah untuk modal. Adapun sampai dengan detik ini, sampai bulan Desember, kita sudah mencapai sekitar 70% anggaran yang sudah kita eksekusi. Dan insya Allah pada akhir Desember, bahkan sampai pertengahan ini, kita berharap lebih dari 95%. Jadi sedang berproses. Harapan kami memang dana yang ada di Dinas Kesehatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk meningkatkan derajat kesehatan. Baik. Oke, baik, dari komposisi anggaran yang sudah dijelaskan, kira-kira bisa diberikan secara detail berapa persen untuk pembangunan fisik atau fasilitas kesehatan dan berapa persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai, Pak Kadis? Tadi kami sampaikan, jadi untuk fisik itu sekitar 1,2% dari 105 miliar. Jadi sekitar 1 miliar 257 juta 129.590 rupiah. Itu untuk belanja fisik. Dan untuk belanja pegawai itu sekitar 1,95 miliar. Jadi pegawai-pegawai yang ada di Dinas Kesehatan sampai dengan Puskesmas itu sekitar 1,9 miliar. Seperti itu. Baik, seperti yang sudah dijelaskan, Dinas Kesehatan adalah salah satu UPD yang mengelola anggaran yang cukup besar. Jadi apa saja program unggulan yang sampai saat ini sedang atau sudah terlaksana, Pak Kadis? Baik, jadi program-program di tahun 2020 ini alhamdulillah kami kira itu sangat menyentuh kepada masyarakat. Kami hadir bertiga dengan 3 kepala bidang, tentunya semua bergerak. Pertama, kita tahu seluruh masyarakat di Lombok Utara ini berkat bantuan kita dengan lintas dinas terkait, kita sudah UHC pertama. UHC itu seluruh masyarakat Lombok Utara sudah menerima atau menjadi peserta BPJS aktif, sehingga dengan menggunakan KTP, KK, masyarakat KLU sudah bisa mendapatkan pelayanan di puskesmas, di pustu, sampai dengan rumah sakit. Yang terpenting sekarang masyarakat, mari jaga kesehatannya, tidak hanya dibiayai pemerintah, tapi masyarakat harus jaga kesehatan. Itu pertama UHC. Kedua, STBM 3 pilar, ini adalah kerja berat dan dari masyarakat, dan kita bersama-sama bahwa kita sudah mencapai 3 pilar. Pertama, cuci tangan kita sudah bagus, buang air besarnya sudah di jamban. Yang ketiga, pengelolaan makanan. Jadi sudah 3 pilar yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, jadi dan Dinas Kesehatan. Ada Vision Center, nanti akan diterangkan oleh Kabid Yankes. Jadi Vision Center ini kita fokuskan di Kayangan saat ini menjadi pusat pelayanan mata. Jadi seluruh masyarakat bisa ke Kayangan untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih akurat di bawah rumah sakit. Jadi sebelum masuk ke rumah sakit, puskesmas sudah ada pemeriksaan mata, tapi center untuk Vision ada di Puskesmas Kayangan. Ada Simpus New Generation, ada penanganan gizi yang terintegrasi dengan kader-kader, ada gerbang bus antik, jadi bagaimana kita mengelola sampah di kantor, di masyarakat menjadi lebih baik. ATM itu penyakit dari P2, AIDS, tuberkulosa dan malaria, itu harus kita eliminir, kita hilangkan dari Kabupaten Lombok Utara. Itu dalam proses, insya Allah. Yang terakhir adalah transformasi, terintegrasinya pustu, puskesmas pembantu dengan puskesdes. Jadi nanti dia berada dalam satu atap, sehingga pemantauan kesehatan di wilayah desa itu lebih terkendali. Mungkin itu, Mbak. Baik, untuk tahun ini adakah program yang belum terlaksana, Pak Kadis? Jadi alhamdulillah untuk pencapaian di tingkat provinsi kita termasuk yang baik. Kita baik pencapaiannya, sudah terlaksana dan sedang berproses semua. Oke, luar biasa. Dan kita beralih ke Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Ibu Luh Gede Laksmiwati. Baik Ibu,
Tahun 2023 mendatang ini, rencananya pemerintah daerah Lombok Utara akan merealisasikan program UHC dengan presentasi hingga 100%. Artinya semua lapisan masyarakat Lombok Utara akan tercover BPJS. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa kesiapan anggaran daerah untuk mensukseskan program tersebut, Bu Kabid? Baik, jadi pasnya di bidang pelayanan itu di saya ya. Oke, baik. Gak apa-apa. Jadi kalau berbicara UHC sebenarnya kita sudah UHC sebenarnya ya. Jadi secara aturan memang UHC itu adalah minimal 95% penduduk kita sudah tercover sebagai peserta BPJS. Alhamdulillah kita posisinya sudah di angka 90% sekarang ini. Jadi kita UHC terhitung 1 Februari 2022. 1 Februari 2022, sebenarnya di 2018 kita sudah pernah UHC. Cuman karena gempa waktu itu jadi anggaran daerah itu fokus untuk membiayai rehabilitasi pasca gempa. Jadi intinya kita adalah kabupaten yang pertama di Pulau Lombok UHC, kemudian kita yang ketiga di NTB. Jadi alhamdulillah sudah UHC per 1 Februari 2022. Baik, seperti apa teknis pelaksanaannya sejauh ini, Pak Kabid? Ya, jadi intinya pelaksanaan UHC ini adalah diharapkan semua masyarakat memiliki jaminan pelayanan kesehatan. Jadi bisa dipakai mulai dari tatanan yang paling bawah, pustu, polindes, puskesmas, rumah sakit, bahkan termasuk rumah sakit rujukan yang ada di luar Lombok Utara. Intinya adalah masyarakat cukup mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Jadi setelah aktif nanti kalau mau berobat tidak perlu bawa kartu, cukup tunjukkan KTP yang sudah nik elektronik sudah bisa dilayani. Baik, jika tidak salah nih Pak Kabid ya, pemerintah daerah Lombok Utara juga pernah merealisasikan UHC pada tahun 2016. Namun karena sesuatu dan lain hal, program itu terhenti di tengah jalan. Apakah tidak ada kekhawatiran hal itu terulang kembali Pak Kabid? Ya. Jadi di tahun 2000 persisnya itu 2017. Jadi kita UHC itu setahun waktu itu. Jadi pada saat itu memang begitu kita tertimpa musibah gempa ya waktu itu. Jadi praktis anggaran daerah itu kan fokus untuk rehabilitasi pasca gempa. Sehingga untuk UHC tidak kita bisa lanjutkan karena memang terkendala anggaran pada saat itu. Tapi insya Allah untuk tahun sekarang ini anggaran sudah disiapkan cukup banyak oleh pemerintah daerah. Jadi tahun ini kita disiapkan anggaran sekitar 18 miliar. Alhamdulillah dengan posisi 98% posisi kepesertaan kita, kemungkinan itu akan bersisa nanti di tahun anggaran. Nah, untuk tahun 2023 kita siapkan insya Allah sekitar 21 miliar anggarannya untuk UHC. Baik, kita beralih dulu ke Ibu Kabid Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Baik Ibu, seperti yang sama-sama kita ketahui, angka stunting di Lombok Utara tahun 2022 ini tergolong masih tinggi mencapai 22,94%. Bisa dijelaskan apa kira-kira indikator penyebabnya Bu Kabid? Baik, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan stunting yang angka kita saat ini ada di angka 22,94, memang kita mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 28,3 itu sebesar 5,4%. Jadi harapan kita bisa mencapai angka 14% di tahun 2024. Kalau kita melihat penyebabnya banyak hal sih ya sebenarnya. Kalau kita melihat banyak diantaranya adalah faktor perilaku, kemudian terkait dengan pola asuh apalagi masyarakat kita di Lombok Utara pengasuhan anak lebih banyak diserahkan kepada orang-orang yang ada di luar orang tuanya. Jadi seperti ibu bapaknya sibuk dengan kegiatan mereka, jadi pola asuh diserahkan kepada neneknya. Kemudian pernikahan di usia anak ini angka yang cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara ya, diantaranya untuk sampai dengan Oktober 2022 saja sudah terjadi 313 pernikahan di usia anak. Ya kalau kita katakan pernikahan di usia anak memang datanya tidak ada, tapi yang ada itu adalah nanti kehamilan di usia anak. Ya, jadi kita bisa melihat di situ begitu kehamilan di usia anak berarti pasti akan terjadi diawali dengan pernikahan di usia anak. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Kemudian apa-apa yang bisa dilakukan banyak hal ya.
Kalau kita fokus di intervensi spesifik kalau untuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Jadi kegiatan-kegiatan rutin sudah kita laksanakan di posyandu, apalagi kita sudah ada posyandu keluarga. Jadi dengan adanya posyandu keluarga, semua keluarga terlayani di sana dimulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Jadi sampai dengan lansia, kemudian kita sekarang fokus di remaja dengan adanya kegiatan aksi bergizi melalui sekolah-sekolah, kemudian melalui madrasah, dengan fokus pada 3 hal. Di situ adalah diantaranya aktivitas fisik, kemudian ada literasi, kemudian sarapan bersama dan konsumsi TTD bagi anak-anak, bagi remaja putri. Untuk konsumsi TTD bagi remaja putri saat ini program yang berlangsung itu adalah pemberian 1 TTD setiap minggu selama proses belajar dalam 1 tahun. Kemudian apabila dilanjutkan tahun berikutnya kembali konsumsi TTD dilanjutkan 1 tablet setiap minggu. Kemudian yang sekarang paling anyar itu adalah kita pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Jadi dengan berbasis pangan lokal dengan sasaran itu diantaranya ibu hamil, kurang energi kronik, dan balita-balita yang berat badan tidak naik, gizi kurang, dan growth faltering. Mungkin itu. Baik, satu hal yang menarik mengenai pernikahan usia anak. Kira-kira dari tahun ke tahun pernikahan usia anak itu seperti apa presentasinya, Bu Kabid? Pernikahan di usia anak, nah ini angkanya stagnan ya. Jadi ini memang tidak cukup hanya peran Dinas Kesehatan. Jadi di sini harus melibatkan banyak lintas sektor terkait, diantaranya seperti Dinas Sosial harus terlibat, kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga, kemudian juga Dinas Sosial. Kalau kita melihat pernikahan di usia anak, sementara ini memang kita lagi membahas terkait dengan SOP kompensasi pernikahan, cuma itu membutuhkan proses yang cukup panjang ya. Jadi kalau kita melihat pernikahan di usia anak, memang angkanya sampai saat ini masih cukup tinggi, karena kalau kita melihat ketika terjadi pernikahan di usia anak, kemudian terjadi kehamilan di usia anak, itu adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab stunting. Kenapa? Karena pada kehamilan di usia anak akan terjadi rebutan asupan gizi antara ibu yang masih dalam proses tumbuh kembang dengan anak yang membutuhkan asupan gizi untuk proses selama di dalam kandungan. Mungkin itu. Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pernikahan usia anak, Bu Kabid? Ya, kalau untuk pernikahan di usia anak memang sih kalau kita melihat seperti yang kita ketahui sekarang, kita serangan media dengan adanya Facebook, Instagram, itu adalah salah satu faktor pencetus ya. Kemudian pola asuh, nah ini yang paling penting ya, keterlibatan orang tua, peranan orang tua, bagaimana mengawasi pergaulan anak, kemudian lingkungan sekitar juga. Kemudian lingkungan sosial ini yang paling penting ya. Jadi apalagi kita ketahui ya, orang tua tidak bisa melakukan pengawasan seterusnya. Jadi mungkin orang tua bisa melakukan pengawasan selama anak-anak di rumah, tapi ketika mereka sudah berada di luar sekolah, di luar rumah, siapa yang akan melakukan pengawasan? Itulah yang menjadi perhatian bagi kita semua. Baik, dalam permasalahan yang sudah dijelaskan, lalu untuk penanganannya, apakah ada melibatkan pihak lain seperti NGO atau lembaga-lembaga swasta yang bergerak di bidang kesehatan, Bu Kabid? Baik, terima kasih. Kalau untuk NGO memang cukup banyak di Lombok Utara. Di antaranya seperti di yang sekarang akan mulai meninggalkan Kabupaten Lombok Utara ada dua NGO, di antaranya YNLM, Yayasan Nurani Luhur Masyarakat, yang proyeknya berakhir di tahun 2022 ini. Kemudian SIP Indonesia juga di Kecamatan Kayangan juga akan berakhir tahun ini. Yang masih itu adalah Yayasan 1000 Hari yang bergerak di wilayah Senaru atau Bayan. Kemudian ada juga dari Plan. Itu yang sementara yang masih saat ini. Baik, menurut data yang kami terima, Lombok Utara mengejar target penurunan nasional sebesar 14% pada tahun 2024, mungkin dalam bidang stunting atau permasalahan yang lainnya. Kira-kira apa saja upaya Dinas Kesehatan dalam mewujudkan target tersebut?
Untuk mewujudkan pencapaian target 14%, memang kemarin kita sudah berdiskusi dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting, yang diketuai oleh DP2 KBPME, diketuai oleh Bapak Wakil Bupati dengan koordinator dari kantor DP2 KBPMD. Beberapa upaya yang kita lakukan itu adalah dengan menunjuk pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Lombok Utara menjadi Bapak Asuh atau Ibu Asuh. Kemudian juga melibatkan organisasi-organisasi yang bisa ikut terlibat di dalam penanganan balita-balita stunting. Selain dengan kita menggiatkan terkait dengan intervensi spesifik yang kita lakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan tidak kalah pentingnya adalah konvergensi dalam pelayanan, baik dalam intervensi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan intervensi sensitif yang dilakukan oleh dinas terkait di luar Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Baik, kita beralih dulu ke Pak Kadis. Ya, Pak Kadis, kita masih kembali lagi mengenai anggaran. Kira-kira dalam proses eksekusi anggaran tersebut, apakah ada kendala? Jika ada, apa saja kendalanya, dan apakah ada program gitu yang terkendala regulasi dari PMK, mengingat Dinas Kesehatan juga mengelola anggaran dana alokasi khusus? Baik, Dinas Kesehatan juga mengelola keuangan dari pusat, ada DAK, namun sampai dengan saat ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena semua itu sudah ada aturannya. Jadi kita dari tahun ke tahun aturan itu sudah diberikan pada awal tahun, sehingga kita sudah pelajari dan biasanya hampir sama. Dan sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti dan semua sudah terlaksana. Baik, kita jeda dulu sejenak. Diskusi akan tetap berlanjut setelah yang satu ini. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lombok Utara di tahun 2022 ini berhasil menekan penurunan angka stunting yang masih cukup tinggi di Lombok Utara. Dengan berbagai intervensi dan pendekatan pelayanan, Dinas Kesehatan hingga akhir tahun ini berhasil menekan angka stunting hingga di level 5,5%, atau dari 33,8% menjadi 28,3%. Penurunan stunting itu cukup signifikan dari total jumlah keluarga yang berisiko sebanyak 29.637 keluarga. Dinas Kesehatan menerapkan berbagai langkah strategis untuk menekan angka stunting. Secara spesifik, jajaran Dinas Kesehatan lebih banyak bergerak di upaya pencegahan yang secara khusus penanganan penyakit atau penyembuhan akibat stunting yang mencangkup kesehatan bayi dan balita. Tidak hanya itu, pihak Dinas Kesehatan juga secara kontinu memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih kepada ibu-ibu hamil melalui layanan di puskesmas hingga di program posyandu keluarga, agar calon ibu lebih memahami pemberian gizi yang cukup untuk mencegah stunting. Berbagai langkah progresif juga dilakukan Dinas Kesehatan, diantaranya melakukan sejumlah terobosan program, menyusun regulasi, hingga bekerja sama dengan NGO bidang kesehatan dan gizi. Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga membentuk tim percepatan penurunan stunting sebanyak 43 dan 190 tim di kecamatan untuk mengontrol 412 posyandu yang ada. Berbagai strategi dan upaya pencegahan itu ditargetkan mampu meraih target nasional penurunan stunting mencapai sebesar 14% pada 2024 mendatang. Sementara itu, guna menjamin kondisi kesehatan yang baik bagi masyarakat, Dinas Kesehatan juga mengoptimalisasi program posyandu keluarga yang menjadi wadah surveilansi dan penanganan kesehatan. Melalui program posyandu keluarga yang terintegrasi dengan pelayanan posyandu reguler, Dinas Kesehatan dapat memantau dan memetakan kondisi kesehatan masyarakat. Inovasi pelayanan posyandu keluarga yang digalakan Dinas Kesehatan berorientasi pada pendekatan layanan bagi masyarakat dalam penanganan berbagai kerawanan penyakit dan pencegahan stunting pada anak dan penyakit ISPA bagi lansia. Berbagai inovasi dan langkah strategis terus dilakukan Dinas Kesehatan guna mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan juga terus berupaya melengkapi fasilitas dan sarana prasarana guna memberi kemudahan akses bagi masyarakat.
Salah satunya adalah dengan meluncurkan Vision Center atau layanan khusus untuk masyarakat penderita penyakit mata. Vision Center itu dibangun di kecamatan dan terintegrasi dengan Puskesmas Kayangan dan diperuntukkan sebagai wadah pendekatan layanan terutama untuk men-screening dan identifikasi gejala dan pencegahan penyakit mata terutama penyakit katarak yang rawan dialami masyarakat. Adanya Vision Center itu diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses pengobat dan menjadi rujukan penyakit mata yang diderita masyarakat. Keberadaan Vision Center itu juga sebagai pusat identifikasi dan screening penyakit mata. Baik, kembali lagi di Samalas Talk Show. Dan selanjutnya kita akan kembali untuk mendiskusikan masalah capaian kerja. Namun kali ini kita beralih ke COVID. Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan berapa anggaran penanganan COVID di tahun 2022 ini? Baik, untuk COVID tentunya kita memiliki anggaran yang cukup karena penanganan COVID ini harus benar-benar dilaksanakan dan sesuai dengan aturan. Anggarannya itu sekitar 7,4 miliar. Jadi 7 miliar 418 juta. Jadi dana untuk COVID ini tersebar di puskesmas dan di rumah sakit. Di antaranya adalah untuk vaksinasi, vaksinator. Jadi kita kan kemarin divaksinasi nih, divaksinasi COVID biar kita ada kekebalan terhadap COVID. Ada vaksinator itu kita biayai, ada pelayanan di puskesmas, ada juga pelayanan di rumah sakit. Jadi semuanya mendapatkan. Itu anggaran yang di dinas untuk COVID. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Kepala Bidang P2, Bapak Nurdin, sejauh ini seperti apa penanganan atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara? Baik, makasih. Terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara, difokuskan pada istilahnya vaksinasi, tracing, dan testing. Vaksinasi ini untuk mencegah terjadinya atau untuk mendapatkan kekebalan bagi masyarakat. Kemudian tracing ini bagi bila ada penderita ditemukan positif COVID, itu dilakukan tracing untuk kontak erat dan orang dalam perjalanan. Kemudian testing ini kita periksa melalui tes antigen, kalau memang memungkinkan di PCR itu. Nah, itu selama ini yang dilakukan sehingga pencegahan penyebaran COVID ini supaya nantinya tidak ada lagi kasus COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara. Untuk saat ini bahwa capaian kita terkait dengan vaksinasi COVID-19 bahwa untuk dosis pertama kita mencapai 90,95% dan dosis kedua 83,84%. Kemudian dosis ketiga booster untuk nakes itu sudah 89,97% dan untuk masyarakat umum baru mencapai 64,55%. Dan booster 2 khusus karena instruksi dari Kementerian Kesehatan bahwa nakes harus menerima booster kedua, yaitu dosis keempat jadinya itu mencapai 79,94%. Baik, dari sekian persen yang belum mendapatkan vaksin, kira-kira apa yang menjadi kendala, Pak Kabid? Kendala yang selama ini kita hadapi, pertama karena vaksin yang untuk COVID itu belum kami dapatkan, itu walaupun kami minta di provinsi. Kemudian yang kedua, masyarakat juga
artinya tidak apa namanya, tidak berani divaksin lagi. Itu yang menjadi kendala kita, sehingga kami dengan Kesmas, terutama di seksi Promkes, untuk selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait pentingnya imunisasi, vaksinasi COVID-19. Baik, kira-kira untuk yang sekian persen yang belum melakukan vaksin, kira-kira sejauh ini ada langkah dari Dinas Kesehatan sendiri untuk terus menggaungkan untuk harus vaksin kepada masyarakat? Langkah-langkah yang kami lakukan, pertama sosialisasi tadi, kemudian bekerja sama dengan TNI Polri untuk melakukan vaksinasi yang dilakukan oleh teman-teman kami di Puskesmas, vaksinator Puskesmas, bersama nanti didukung dengan TNI Polri. Itu yang sekarang kami lakukan. Baik, untuk vaksinasi di tahun 2022 ini apakah masih akan tetap dijalankan, terutama untuk yang belum vaksin 1-2 mungkin Pak Kabid? Untuk vaksin tetap dijalankan sampai ini kan status pandemi masih kan, jadi untuk vaksinasi tetap kami lakukan dan mengejar sasaran-sasaran yang belum divaksinasi, terutama untuk booster. Sekarang ini dari Kemenkes juga untuk lansia harus diberikan vaksin booster kedua. Itu artinya dosis keempat. Itu dosis keempat itu ya booster kedua. Baik, untuk kasus COVID di tahun ini kira-kira berapa persen, Pak Kabid? Kasus COVID sampai saat ini saya lihat data dulu. Oke, baik. Apakah kasus COVID 2022 ini sepertinya sudah menurun drastis atau seperti apa, Pak Kabid? Kalau kasus menurun drastis, kemarin ditemukan banyak positif, tapi tidak seperti tahun 2020. Saat ini hanya tertinggal 1 kasus yang masih diisolasi, itu pun isolasi mandiri. Sehingga dan mudah-mudahan mungkin tingkat kekebalan masyarakat karena sudah mendapatkan vaksin COVID itu angka kasusnya menurun drastis. Sampai sekarang cuma 1 yang positif, itu pun isolasi mandiri. Baik, dan tentunya hasil dari vaksinasi yang telah digalakan oleh Dinas Kesehatan sangat membantu sekali. Dan kita beralih dulu ke Pak Kadis. Saat ini kita sedang kekurangan tenaga dokter di Lombok Utara, khususnya di puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Lalu seperti apa upaya Dinas Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pak Kadis? Baik, untuk dokter di Lombok Utara ini rata-rata puskesmas tuh sudah 4 dokternya, ya. Ada 4 dokter di puskesmas, ada 5, ada 6. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, kita sudah termasuk cukup lumayan. Namun untuk memberikan pelayanan lebih 24 jam tentunya ini masih kurang, ya. Kita mencoba bekerjasama dengan universitas kedokteran, dengan provinsi juga. Seandainya ada tenaga dokter yang ingin ke KLU, kami masih bisa menerima. Jadi prinsipnya dokter yang ada sekarang ini kita melihat rasio jumlah penduduk di KLU berapa. Biasanya kita mempertimbangkan dari rasio penduduk. Rasio penduduk biasanya 1 dokter untuk 5.000 masyarakat. Tapi bukan hanya rasio penduduk aja yang kita gunakan, tapi kita menggunakan daerah geografisnya antara Senaru, Bayan, Kayangan, dan kecamatan yang lain itu berbeda. Sehingga kita perlu pertimbangkan berapa jumlah dokter yang ada. Prinsipnya dokter yang di KLU sekarang sekitar 4
sampai dengan 5 per puskesmas. Jadi sudah lumayan. Jadi idealnya, standarnya seperti itu Pak Kadis. Kira-kira berapa sih idealnya dokter di setiap masing-masing puskesmas seharusnya? Kalau kita misalkan jumlah penduduk di Kayangan itu 30 atau 40 ribu, berarti minimal 8. Seandainya ingin dibuatkan pelayanan selama 24 jam dan dokternya stay. Tapi kalau sekarang di sana masih ada 5 dokter, tentunya kita masih bisa standby-kan dokter itu sampai malam. Ya, lebih dari jam 8-9 malam itu tetap ada dokter yang piket, baik melalui on call maupun ada di rumahnya. Karena kita tidak memungkiri bahwa dokter juga dia punya keluarga dan sebagainya, perlu untuk istirahat. Tidak bisa kita paksakan bekerja 24 jam. Tapi dengan kondisi sekarang, dengan ada 4 sampai dengan 6 dokter di puskesmas, itu sudah alhamdulillah baik. Dan kita sudah bisa piketkan mereka. Baik, jadi kebutuhan dokter di masing-masing puskesmas di Lombok Utara sudah terpenuhi. Baik, kita beralih ke Pak Kabid Pelayanan Kesehatan. Baik Pak Kabid, sepanjang tahun 2022 ini Dinas Kesehatan telah merampungkan rehab dan pembangunan sejumlah fasilitas kesehatan seperti Polindes, Pustu hingga pengadaan ambulan. Bisa disebutkan berapa anggaran yang dialokasikan Pak Kabid? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan, mulai dari tingkat desa sampai dengan kita di puskesmas, memang ada beberapa hal yang kita lakukan tahun ini ya. Di antaranya kita merehab 2 pustu ya, pustu di Sami Bangkol, kemudian kita rehab juga pustu di Gili Trawangan. Karena Gili Trawangan ini kan sudah mulai ramai nih, jadi mau tidak mau memang harus kita prioritaskan. Kemudian kita juga membangun 3 pustu tahun ini, yaitu di Selelos, kemudian di Batu Rakit, sama 1 di di Sesait. Ada 3 lokasinya ya. Termasuk juga tahun ini kita menyiapkan 4 ambulan desa yang diperuntukkan untuk desa Samaguna, kemudian desa Andalan, kemudian ada juga di Selelos ya. Itu beberapa desa yang kita siapkan ambulan desa tahun ini, termasuk juga belajar dari pengalaman kita kemarin waktu ada kegiatan event internasional MotoGP. Walaupun kita tidak secara langsung terlibat, tetapi juga kita harus berkontribusi untuk mensukseskan, sehingga tahun ini kita anggarkan untuk pembelian ambulan internasional emergency PSG 119. Jadi kalau dilihat dari anggarannya memang cukup banyak ya, sekitar hampir 5 miliar yang kita butuhkan untuk beberapa item pemenuhan sarana prasarana yang ada di Lombok Utara. Baik, untuk memenuhi pelayanan fasilitas kesehatan tersebut, adakah pemetaan dari Dinas Kesehatan sendiri dengan melihat skala prioritas, misalnya ketika mana desa yang seharusnya menjadi prioritas untuk menempatkan fasilitas kesehatan tersebut? Ya, jadi secara aturan memang sudah ada ramba-rembunya ya. Jadi misalnya pada saat kita ingin membangun pustu, tentu patokannya adalah berdasarkan rasio jumlah penduduk. Nah, di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas itu menyebutkan bahwa minimal satu pustu itu mengcover 2 sampai 3 desa minimal. Tetapi kita sudah terlampau yang itu. Jadi skala minimalnya sudah terlampau. Jadi rata-rata satu desa itu satu pustu ya. Termasuk juga dengan Polindes. Polindes juga tetap menggunakan rasio jumlah penduduk. Nah, idealnya adalah sekarang satu desa itu di-cover oleh satu poskesdes. Tapi alhamdulillah posisi kita sekarang bahkan ada beberapa desa yang poskesdesnya lebih dari 1. Nah, yang cukup berbeda tahun ini, insya Allah nanti kita akan mulai menerapkan transformasi pelayanan pustu Polindes terintegrasi berbasis wilayah. Jadi nanti pustu Polindes itu dia berada di satu atap, sehingga sesuai amanah di Permenkes 21 ya Bulu ya, terkait dengan persalinan yang harus dilakukan oleh 6 tangan, minimal kita bisa melaksanakan persalinan 4 tangan. Jadi ke depan mudah-mudahan nanti kita dorong di beberapa desa yang memang
termasuk desa pengembangan sekarang ini yang 10 desa, kita akan langsung bangunkan pustu terintegrasi Polindes. Dan untuk desa-desa yang belum bisa kita jadikan satu, minimal kita dekatkan antara petugas pustu dan Polindesnya, sehingga tugas mereka itu adalah menjamin bahwa pelayanan kesehatan di tingkat desa itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik, bagaimana untuk tenaga kesehatan sendiri, Pak Kabid? Ya, kalau tenaga kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, dokter memang ada beberapa indikator yang digunakan. Selain jumlah penduduk, kita juga indikatornya adalah cakupan dan jenis pelayanan yang akan diberikan di tingkat puskesmas. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, memang pola minimal per satu puskesmas itu adalah 1 dokter. Kalau untuk yang perawatan itu adalah minimal ada 2 dokter. Tapi kita sudah lampaui semuanya. Jadi sudah tidak menggunakan pola minimal lagi, kita bahkan ada 4 sampai 6 per puskesmas dokter. Walaupun memang rasionya diharapkan kalau mengikuti betul-betul kondisi yang ideal, itu 1 dokter itu adalah 1 berbanding 2.200 sampai berbanding 5.000. Ya, mudah-mudahan bisa ke depan kita tempatkan dokter 6 sampai 7 per puskesmas. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman perawat sudah terpenuhi, ya. Walaupun memang secara real kalau berdasarkan perhitungan analisa beban kerja memang kita masih kurang. Tetapi berdasarkan kondisi kita di puskesmas sudah lebih dari cukup. Termasuk bidan. Bidan juga sudah terpenuhi kita di semua puskesmas, termasuk juga di tingkat desa. Baik, kita beralih ke Ibu Aluh. Mengenai STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Inovasi program ini merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi berbasis masyarakat. Jadi sudah sejauh mana kira-kira implementasinya di masyarakat, Bu Kabid? Baik Mbak, kalau untuk STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, kita di tahun 2022 ini kita sudah launching 3 pilar STBM. 3 pilar diantaranya itu yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan, kemudian yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga adalah makan makanan atau penyediaan makan minuman yang aman bagi masyarakat. Jadi itu untuk tahun 2022 ini kita pasnya atau tepatnya pada saat Hari Kesehatan Nasional kita sudah launching untuk 3 pilar STBM. Nanti untuk 2 tahun depan di tahun 2024 harapan kita bisa mencapai 5 pilar, sehingga PR yang terbesar kita adalah ada di pilar 4 dan pilar 5. Yang pertama, yang pilar 4 itu adalah pengelolaan sampah, kemudian pilar 5 adalah pengelolaan limbah. Untuk pengelolaan sampah kita upayakan nanti melalui posyandu yang terintegrasi dengan bank sampah. Jadi ini sudah merupakan proses bagi kami untuk melakukan koordinasi, karena kalau kita melihat pilar 5 pilar STBM adalah bukan hanya merupakan tupoksi yang ada di Dinas Kesehatan, tapi melibatkan beberapa OPD terkait dalam pencapaian di 5 pilar utamanya, itu ada di Bapeda, kemudian ada di lingkungan hidup dan PUPR. Mungkin itu harapan kita ke depannya. Baik, Lombok Utara kini sudah mendeklarasikan diri berarti ya menjadi Kabupaten ODF atau bebas buang air besar sembarang tempat. Lalu kasus di mana kira-kira di Lombok Utara ini yang rentan akan hal tersebut, Bu Kabid? Terima kasih. Jadi untuk kasus yang rentan sebenarnya semua sama. Kembali kepada kita, bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi edukasi kepada masyarakat bagaimana kita sehingga perilaku untuk buang air besar sembarangan di masyarakat itu bisa dieliminir. Jadi sementara untuk ODF atau Open Defecation Free yang kita di Kabupaten Lombok Utara masih melihat kepada akses. Jadi bagaimana masyarakat semua mengakses jamban di dalam melakukan buang air besar. Jadi belum pada pemilikan. Jadi belum kepada kepemilikan, sehingga harapannya nanti di tahun-tahun berikutnya akan menuju tangga sanitasi, sehingga ODF-nya nanti menjadi ODF terkait juga dengan kepemilikan terhadap jamban. Jadi kembali kami jelaskan bahwa untuk pencapaian ODF ini kita bukan hanya semata-mata dilakukan oleh Dinas Kesehatan, tapi banyak pihak yang ikut terlibat di dalam hal ini. Di antaranya ada beberapa NGO, kemudian ada beberapa perusahaan yang memang
kita libatkan, karena ini bukan hanya tugas dari kita di Dinas Kesehatan, tapi adalah peran dari semua pihak. Jadi bisa ikut terlibat di dalam pencapaian terutama di 3 pilar SDBM yang sudah kita capai di tahun 2022. Mungkin bisa saya jelaskan di sini yang terlibat itu adalah Basnas salah satunya, kemudian ada PLN, kemudian ada Pegadaian, termasuk Bank NTB, Bank BPD Bali, kemudian dari YKMI, dan beberapa usaha-usaha yang terlibatnya walaupun tidak banyak tapi memberikan kontribusi yang cukup besar terkait dengan pencapaian 3 pilar tadi. Mungkin itu. Baik, dari upaya yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, kira-kira apakah menunjukkan perubahan kesadaran masyarakat nih? Baik, kalau untuk menuju ke perubahan itu pasti. Kalau itu kita katakan pasti, cuma itu membutuhkan proses. Sebab kalau untuk perubahan perilaku itu adalah bukan sesuatu yang mudah, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kenapa? Karena kita harus sering mengingatkan kepada mereka. Kami punya promkes, tenaga promkes ada di puskesmas, ada di dinas kesehatan, itu yang lebih giat untuk melakukan. Apalagi kita sudah posyandu kita di Kabupaten Lombok Utara sudah semua menjadi posyandu keluarga. Harapan kita lebih aktif di situ, teman-teman kami yang ada di puskesmas. Bagaimana memicu, kemudian mengingatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku, sehingga kedepannya semua masyarakat bisa tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan. Jadi jangan ada jamban yang panjang. Jadi maksudnya jamban yang panjang itu jamban yang di sepanjang kali. Jadi harapan kita tidak seperti itu. Mungkin itu. Mungkin satu tahun terakhir ini adakah progres kesadaran masyarakat, Bu Kabid? Selama 1 tahun terakhir. Ya, baik. Kalau untuk progres kesadaran itu sudah pasti. Cuma ya itu tadi sudah kami jelaskan bahwa itu prosesnya cukup panjang. Selalu kita ingatkan, bahkan di tahun berikutnya untuk mencapai 5 pilar pun kita ingatkan masyarakat kembali. Jadi bukan hanya kepada kelompok-kelompok masyarakat, kita juga melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, karena pendekatan-pendekatan ini membutuhkan pendekatan yang berbeda terkait dengan perubahan perilaku. Kalau kita melihat di wilayah timur, terutama di wilayah barat, kita lebih pendekatannya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf. Kemudian kalau untuk di wilayah Kayangan, kita melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Nah, untuk wilayah Tanjung, Pemenang dan Gangge kita lebih kepada tokoh agama. Jadi selain lebih fokusnya ke tokoh agama pendekatannya. Mungkin itu, Mbak. Baik, sebelum kita beralih ke Kabid P2, saya ingin bertanya dulu. Saya juga ingin mendengar bagaimana perkembangan penanganan angka gizi buruk yang trennya sempat meningkat di Kabupaten Lombok Utara beberapa tahun lalu. Apakah ada data terbaru terkait hal ini? Baik, kalau untuk gizi buruk ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Kita berbicara kasus maupun kita berbicara persentase. Kalau kita berbicara kasus untuk angka, di tahun 2022 ini mengalami penurunan yang awalnya ada di angka 37 kasus menurun menjadi 23 kasus di tahun 2022. Nah, kemudian selain gizi buruk juga kita harus melihat, kalau gizi buruk, kita berbicara gizi buruk adalah kita melihat perbandingan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badannya. Jadi kita akan melihat 2 hal di sana, ada gizi buruk dan gizi kurang. Nah, kalau untuk gabungan antara dua-duanya, gizi buruk dan gizi kurang, itu kita sebut dengan wasting. Untuk angka wasting di tahun 2021 itu ada di angka 4,5% atau sekitar 1069 kasus. Kemudian di tahun 2022 ada di persentase 3,78% atau 888 kasus, artinya sudah mengalami penurunan. Tapi kita jangan terlena dengan penurunan ini, tetap harus waspada, masyarakat kita juga harus tetap waspada bagaimana mereka bisa merubah perilaku terkait dengan pola asupan, pola asuh, pola konsumsi dan kebiasaan-kebiasaan lain yang menjadi faktor atau determinan penyebab daripada terjadinya kasus gizi buruk maupun gizi kurang yang sudah kami jelaskan tadi. Baik, kira-kira di Lombok Utara usia yang rentan mengalami gizi buruk itu sekitar usia berapa? Kalau kita berbicara rentan adalah ketika dia masuk di usia di atas 24 bulan. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sana mereka sudah mulai pandai belanja, kemudian orang tua juga sudah mulai
kadang-kadang tidak terlalu kontrol terhadap di usia-usia itu, dan mereka juga sudah tidak mendapatkan air susu ibu, apalagi sesuai dengan anjuran daripada pemerintah bahwa untuk makanan atau standar makanan emas pada bayi usia 0 sampai 24 bulan itu adalah yang pertama, itu adalah dilakukan inisiasi menyusu dini, yaitu bayi ketika baru lahir langsung diletakkan di perut ibu, kemudian untuk mendapatkan dapat menyusu langsung, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI secara eksklusif sampai usia 6 bulan, kemudian mulai diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI di usia 6 bulan. Kemudian lanjutkan menyusu sampai usia 2 tahun. Nah, kenapa terjadinya di atas usia 2 tahun? Karena mereka sudah tidak mendapatkan asupan gizi dari ASI ibu. Mungkin itu. Baik, kita beralih ke KBP 2. Ya, beberapa waktu lalu salah satu yang merupakan capaian Dinas Kesehatan yakni melaunching Vision Center sebagai upaya nyata dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat penderita mata katarak. Lalu seperti apa kerja teknis dari Vision Center yang dipusatkan di Puskesmas Kayangan tersebut, Pak Kabid? Baik, terkait dengan pelaksanaan Vision Center yang kami fokuskan di Puskesmas Kayangan saat ini, itu fokus pelayanannya pada screening terkait dengan katarak. Nah, banyak kami temukan masyarakat yang datang memeriksakan penglihatannya di Puskesmas Kayangan, ditemukan kasus-kasus katarak, dan itu ke depan nanti kami kembangkan untuk pemeriksaan juga pemeriksaan jarak pandang, sehingga nanti kami akan menyediakan ke depan alat-alat yang dibutuhkan untuk itu. Dan tidak kalah pentingnya, nanti kalau ada yang mengalami gangguan penglihatan, terutama terkait dengan jarak pandang penglihatan, itu nanti kami sediakan juga nanti kacamata, sehingga nanti masyarakat karena dengan adanya UHC bisa saja nanti didapatkan kacamata itu dengan gratis. Itu, Pak. Baik, alasan mengapa Vision Center di titik pusatkan di Kayangan itu kenapa? Kronologisnya itu karena di Kayangan kami lihat ruangan untuk pelayanan sudah ada, sudah dijalankan, sehingga pada saat launching dari Kementerian Kesehatan, kami menunjuk Puskesmas Kayangan, dan ke depan nanti akan kami kembangkan ke semua puskesmas, sehingga nanti ke depan masyarakat mendekatkan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat, cukup di puskesmas. Oke, setelah Vision Center sudah di launching, kira-kira sejauh ini apakah banyak para penderita langsung ke Vision Center tersebut, Pak Kabid? Untuk saat ini sebagai rujukannya Puskesmas Kayangan. Kalau yang puskesmas yang di dekat dengan rumah sakit ya tentunya lebih dekat ke rumah sakit. Tetapi yang wilayah timur, Bayan, Senaru dan Kayangan sendiri lebih banyak ke sana. Baik, kita beralih ke Bapak Kabid Kesehatan Masyarakat. Baik, pelayanan kesehatan. Baik, sebagai bidang yang bertanggung jawab atas kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tidak hanya pada aspek pelayanan prima, tapi juga kepribadian tenaga kesehatan yang terintegrasi. Kira-kira apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, Pak Kabid? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait pelayanan, indikatornya cuma satu, bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Jadi banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi termasuklah salah satunya bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh petugas kita di puskesmas. Yang jelas insya Allah kita berupaya untuk mengurangi image, menghilangkan image bahwa masih ditemukan memang di beberapa puskesmas tenaga-tenaga kita tuh yang seolah-olah kesannya masih tidak ramah. Jadi insya Allah ini sudah mulai kita
akan coba hilangkan sedikit demi sedikit. Jadi yang jelas kami berkomitmen di kesehatan bahwa semua pelayanan kesehatan mulai dari Pustu Polindes, Puskesmas bahkan rumah sakit harus menerapkan pelayanan excellent, service excellent. Jadi itu menjadi PR kita ke depan, walaupun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat kita sudah angkanya melampaui target kita 80%. Alhamdulillah di puskesmas maupun kita di rumah sakit termasuk di kesehatan itu sudah angkanya di atas 80%. Tapi kita tidak puas sampai di situ saja, karena memang PR terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan yang betul-betul memberikan rasa bahwa masyarakat sudah betul-betul dilayani dengan baik, itu harus tetap kita dorong dan kita kejar, sehingga memang ke depan kita berencana memang untuk teman-teman yang di pelayanan, khususnya di teman-teman di front office, kemudian teman-teman di yang langsung melayani pasien, kita akan coba nanti ke depan memberikan mereka ilmu bagaimana sih sebenarnya cara melayani yang baik sesuai dengan ketentuan service excellent. Itu mungkin ya. Ya, mengenai service excellent, apakah sejauh ini seperti kita ketahui masyarakat saat ini sangat sensitif mengenai pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan BPJS sama non BPJS. Itu seperti apa kira-kira tanggapan ya, dari Pak Kabid sendiri? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pasien BPJS di nomor 2 kan, pasien non BPJS di nomor 1 kan, sebenarnya itu salah. Jadi harusnya justru masyarakat yang sebagai peserta BPJS ini yang mohon maaf memang harus kita utamakan, karena kita sudah UHC nih. Kalau mau cari pasien umum mungkin agak susah. Jadi kondisi kita 82% sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang kita harus utamakan, karena memang pelayanan ini kan tidak melihat apakah dia BPJS atau tidak BPJS. Yang jelas mutu pelayanan dan pelakuan pelayanan itu semua sama. Jadi tidak ada pembedaan. Bahkan sekarang kalau dulu waktu kita belum UHC memang agak ribet ya, harus tunjukkan kartu segala macam. Kalau nggak bawa kartu harus disuruh pulang. Alhamdulillah sekarang begitu UHC cukup hanya dengan bawa KTP orang sudah bisa dilayani. Jadi tidak ada pembedaan apakah dia pasien BPJS atau pasien umum. Oke, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, saya bertanya dulu kepada Pak Kadis. Mengenai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, dari informasi yang kami dapatkan Pak Kadis, BLUD sudah diberlakukan untuk semua puskesmas. Artinya puskesmas diberikan wewenang untuk mengelola anggarannya sendiri. Lalu seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pak Kadis? Baik, ada 8 puskesmas di Lombok Utara ini, dan semuanya ke-8 itu sudah BLUD. Artinya dia sudah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan dan sebagainya di masing-masing puskesmas. Namun tetap dalam pengawasan Dinas Kesehatan. Ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan. Ada wewenang yang khusus harus dikonsulkan dengan Dinas Kesehatan, seperti pembelanjaan, pengangkatan ketenagaan dan sebagainya, itu harus melibatkan Dinas Kesehatan. Jadi bebas tapi terbatas. Dia tetap bisa melaksanakan apa-apa sesuai dengan ketentuan BLUD, namun tetap Dinas Kesehatan di Kabupaten Lombok Utara itu memberikan pengawasan khusus kepada BLUD yang ada di puskesmas ini. Baik, terakhir, kira-kira apa yang menjadi harapan, dan ini sekaligus menjadi closing statement, apa harapan Bapak terhadap kinerja tenaga kesehatan ke depan di Lombok Utara, khususnya menyangkut kualitas pelayanan di tingkat puskesmas hingga unit layanan yang paling bawah, Pak Kadis? Baik, untuk teman-teman yang bekerja di puskesmas, pustu, poskesdes, kami mengharapkan semua petugas itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena kita hadir di masyarakat untuk memberikan pelayanan. Kita jangan membeda-bedakan dari agama, dari suku dan sebagainya, karena semua masyarakat itu sama, tidak ada pembedaan, baik dia menggunakan BPJS apa tidak. Mari maksimalkan pelayanan, melayani dengan hati, dengan terbaik, sehingga nanti masyarakat menjadi lebih senang. Yang terpenting bagi kami, Dinas Kesehatan juga kepada masyarakat, mari dengan ada UHC, semua sudah terbebaskan biaya-biayanya. Yang kami inginkan adalah masyarakat hidup sehat. Sehat dalam definisi kesehatan dari Kemenkes maupun WHO itu
sehat jasmani dan sehat rohani, sehat psikososial dan mental. Jadi bukan hanya fisiknya yang sehat, tapi mentalnya, sosialnya, psikososialnya juga harus sehat. Untuk fisik, kita bisa melihat diri kita sendiri apakah sudah berperilaku hidup bersih dan sehat tidak. Untuk di keluarga, kita harus menyiapkan keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Bangunannya sehat enggak? Tidak harus mewah. Dia harus ada sinar matahari yang masuk ke rumah. Dia harus ada sirkulasi udara yang baik. Untuk lingkungan, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih sehat. Sampahnya bagaimana? Jangan dibuang sembarangan. Begitu juga sampah rumah tangga harus dikelola dengan baik. Jadi untuk menuju ke pilar 4 dan 5, harus masyarakat dan dinas kesehatan bersatu padu untuk menciptakan lingkungan. Seperti itu. Wah, luar biasa. Sepertinya kita perlu mendengar satu persatu harapan dari masing-masing kabid sebagai closing statement kita sebelum kita mengakhiri. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat, kebetulan saya ada di bidang Kesmas, itu terutamanya ada di perubahan perilaku. Jadi harapan kita semua, jadi jangan hanya mengandalkan kami dari dinas kesehatan, tapi masyarakat juga bisa berubah dalam arti merubah perilaku menuju hidup sehat, yang menuju pola hidup yang lebih sehat dan lebih bersih. Jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian dimulai dari keluarga, kemudian langsung diamalkan di masyarakat. Nah, kemudian kalau kita berbicara stunting bukan hanya menjadi tugas kami di dinas kesehatan, tapi menjadi tugas kita semua. Jadi dari semua lapisan masyarakat juga harus ikut terlibat di dalam penurunan stunting di Kabupaten Lombok Utara untuk mencapai angka stunting 14% di tahun 2024. Jadi itu mungkin harapan kami, sehingga nanti menjadi KLU yang akan lebih baik, masyarakat KLU sumber daya manusianya juga lebih baik, masyarakat dengan perilaku hidup sehat yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu dari kami bidang Kesmas. Baik, luar biasa. Selanjutnya Bapak Hilwan Jauhari. Baik, kami dari bidang pelayanan kesehatan memang diberikan amanah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Intinya tugas kami adalah bagaimana agar masyarakat merasa puas setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, baik dari Pustu, Polindes, Puskesmas, bahkan sampai rumah sakit. Intinya kami di bidang pelayanan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua sarana prasarana. Contohnya insya Allah nanti ke depan kita ingin menjadikan Kecamatan Tanjung itu 2 puskesmas, yang sekarang ini ada 1. Kemudian di Kecamatan Gangga kita akan jadikan 2 puskesmas ke depan. Termasuk rencana besar kita adalah ingin membangun rumah sakit Pratama kelas D di Kayangan, yang memang tujuannya adalah untuk mengakomodir pelayanan kesehatan rujukan di daerah wilayah timur, yang notabene memang kita dorong supaya perkembangan pembangunannya juga secara ekonomi merata sama dengan wilayah barat. Nah, kemudian termasuk juga beberapa program-program inovasi yang kita lakukan ke depan, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan, termasuk insya Allah kita akan segera meluncing puskesmas gawat darurat maternal neonatal. Jadi pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal bisa dilayani oleh puskesmas. Kemudian kita akan segera mengoptimalkan sistem informasi puskesmas terintegrasi, kemudian yang new generation ya. Kemudian termasuk juga nanti kita akan mendorong, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, kita akan melanjutkan pembangunan klinik Pratama rawat inap yang ada di Gili Trawangan, yang memang mengcover pelayanan khususnya pariwisata yang ada di Gili Trawangan. Intinya kami di bidang pelayanan berusaha sekuat mungkin, termasuk dengan dukungan dari teman-teman bidang lainnya, bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari tatanan yang paling rendah itu di tingkat dusun sampai dengan di tingkat kabupaten. Itu mungkin ya. Baik, selanjutnya yang terakhir dari Bapak Nurdin selaku Kepala Bidang P2. Dari bidang P2 khususnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, tentunya harapan kami ke depan menghimbau kepada masyarakat bahwa
terkait dengan penyakit itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Makanya untuk pelayanan ke depan lebih banyak pada pencegahan. Misalnya di P2 itu kami fokus untuk kasus-kasus mengawasi kasus-kasus PD3I, artinya penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Mungkin dia muncul lagi, kita pantau terus. Mudah-mudahan ke depan KLU bebas dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian yang kedua terkait ke depan, bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target bahwa tahun 2024 kami akan membawa KLU menjadi bebas malaria. Kemudian tentunya juga kita tahun 2030 sesuai dengan target global bahwa kita bebas TB dan bebas AIDS. Mudah-mudahan dengan bantuan dari bidang yang lain di Dinas Kesehatan dan dukungan dari Kepala Puskesmas berserta jajarannya di Puskesmas dan masyarakat secara luas, sehingga kita bisa mengendalikan penyakit-penyakit menular maupun tidak menular. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Bapak Dr. Haji Abdul Qadir, dan juga Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Bapak Hilwan Jauhari ST, dan juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Ibu Luh Gede Laksmiwati SKM MLP, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular atau P2 Bapak Nurdin SKM. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Dan pemirsa, demikian acara talk show bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung di Mina Tanjung Beach pada hari ini. Saya Eni Oktaviani pamit undur diri di hadapan Anda. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.